Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 2 dimulai ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita silakan duduk. Yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di layar TV, banyak sekali kejadian-kejadian di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Ada kejadian-kejadian yang membuat kita menengadah ke langit dan bersyukur pada Tuhan. Benar bukan begitu? Banyak sekali itu. Ada juga kejadian-kejadian yang membuat kita menengadah ke langit dan memohon Tuhan untuk melawat, memberikan bantuan, memberikan dorongan. Banyak juga hal itu terjadi. Baru banyak saja kita lihat gempa yang begitu dahsyat menimpa beberapa negara. Bahkan di negara kita juga yang namanya bencana alam itu ada aja, selalu ada aja. Dan yang kita ketahui untuk setiap kejadian itu berdasarkan Alkitab hanyalah satu hal. Tuhan berencana, dan rencana Tuhan adalah untuk memuliakan diri Tuhan. Dan Tuhan memuliakan diri Tuhan antara lain dengan melakukan yang terbaik bagi umatnya. Itu dari Alkitab, itu kita amini. Amin. Dengan itu mari kita masuk. Bagaimanakah di tengah bencana alam yang begitu macam, peperangan, baik peperangan yang sifatnya internasional antar negara itu, maupun peperangan kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita masih bisa memuliakan Tuhan. Kita masih bisa berkata bahwa Tuhan melakukan ini untuk kebaikan bagi umat Tuhan. Bagaimana kita bisa katakan seperti itu? Jawabannya adalah apa yang akan kita renungkan pada hari ini, yang judulnya adalah hikmat yang benar. Dari dua khotbah sebelumnya kita tahu bahwa hikmat yang benar itu adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dengan hikmat yang datangnya dari manusia, jelas-jelasan kita akan katakan peperangan itu jelek, bukan?
Suatu bencana alam itu bisa menghancurkan, bukan kalau kita menangkapnya dengan hikmat manusia. Tapi kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, adalah manusia-manusia yang hidup oleh Roh Kudus Tuhan dengan hikmat yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita itu. Sehingga kita melihat sesuatu terjadi di hadapan kita, kita tidak menangkapnya seperti orang-orang dunia menangkapnya. Kita menangkapnya seperti orang-orangnya Tuhan menangkapnya. Dan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, hanya bisa dilakukan kalau kita mengerti akan hikmat itu, akan dari mana hikmat itu datang, akan bagaimana hikmat itu bisa menjadi bagian dari diri kita. 2 minggu yang lalu kita melihat bahwa hikmat itu hanya bisa datang dari firman Tuhan atau dari Injil, yang dengan jelas di 1 Korintus 1 ayat 18 di situ dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hikmat yang benar ini hanya dapat dihidupi oleh kita-kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Bagi yang tidak diselamatkan, dengan kata lain bagi mereka yang binasa, maka yang namanya Injil itu bukan hikmat bagi mereka, tapi kebodohan. Kita tahu bahwa untuk kita bukan hanya itu hikmat, tapi kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Yang mana 2 minggu yang lalu kita juga belajar bahwa untuk bisa menghayati hikmat atau kekuatan yang datangnya dari Tuhan dengan melihat firman Tuhan, melihat Injil, kita tidak bisa mempergunakan pengetahuan kita, tidak bisa mempergunakan pengertian kita sendiri. Kita hanya bisa mempergunakan apa yang dimiliki oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan apa yang dimiliki oleh Roh Kudus itu dikeluarkan oleh Roh Kudus dalam bentuk iman. Iman bahasa Yunani-nya adalah pistis, yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22, yang artinya adalah percaya, iman. Jadi hanya Roh Kudus dengan iman yang diproduksinya lah yang bisa membuat kita melihat firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi hikmat, firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan dengan itu 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar bahwa yang namanya percaya, yang namanya iman, itu datangnya dari firman Tuhan. Yang mana kita bicarakan minggu kemarin, kok seperti itu ya Bapak Pendeta? Tampaknya dari 2 minggu yang lalu itu iman dulu, baru firman Tuhan. Tapi kemudian minggu yang lalu, firman yang memproduksi iman. Seakan-akan ini bertentangan, tapi kita juga sudah sampaikan minggu lalu di dalam renungan kita bahwa firman Tuhan katakan yang untuk manusia tidak mungkin. Mana mungkin firman dulu baru iman, terus iman dulu baru firman, yang satu lebih dahulu dari yang lain? Kan nggak masuk akal. Mana yang lebih dulu? Nah, tapi Tuhan melakukannya untuk kita semua. Iman dan firman bersama-sama ditaruh di dalam diri umatnya, sehingga jadilah iman yang dari firman, firman yang menimbulkan iman. Jadi itulah cara Tuhan melakukannya. Dan kita juga sudah belajar bahwa yang dibilang di Efesus 2 ayat 8, yaitu kasih karunia, dengan kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita oleh iman. Iman itu adalah iman yang sedang kita bicarakan ini, yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan, yang masuk ke dalam diri manusia, bukan dari pemikiran manusia, tapi dari kekuatan Roh Kudus yang membuahkan iman ini. Dan iman inilah yang menyelamatkan. Jadi itu 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu. Hari ini kita akan masuk ke dalam iman atau firman Tuhan yang kemudian menghasilkan hikmat itu sendiri. Jadi di 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7 tadi kita sudah baca, ada 2 macam hikmat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita semua. Yang pertama adalah hikmat yang bukan dari dunia ini.
Hikmat yang bukan dari dunia ini itu adalah hikmat yang dari Tuhan dan hikmat yang dari dunia. Jadi ada dua macam. Nah, kalau kita melihat lebih dalam dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara hikmat yang dari Allah dan hikmat yang dari dunia. Saya akan melihat ayat demi ayat secara sambilan, tapi nanti di dalam penerapan kita akan melihat secara detailnya seperti apa penerapannya. Hikmat dari Allah di ayat 7 dikatakan disediakan oleh Allah. Sudah jelas, namanya hikmat Allah. Jadi disediakan oleh Allah. Hikmat yang dari dunia bukan disediakan oleh Allah. Di ayat 6 dikatakan bahwa hikmat yang dari dunia itu adalah disediakan atau diberikan atau ditimbulkan dari penguasa-penguasa dunia. Nah, penguasa-penguasa dunia ini macam-macam. Ada penguasa-penguasa di dunia ini yang berupa orang-orang pintar. Ada yang berupa roh-roh gelap. Ada yang berupa guru-guru yang dianggap guru-guru yang hebat oleh dunia. Dan itu bisa dibilang penguasa dunia. Nah, kedua, iman yang datangnya dari Allah, yaitu hikmat yang datangnya dari Allah, yaitu hikmat Allah, disampaikan dengan perkataan yang diajarkan oleh Roh Kudus. Itu ada di ayat 13. Jadi seperti tadi sudah kita pelajari dari khotbah kita 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu, bahwa tidak bisa disampaikan oleh perkataan manusia. Hanya Roh Kuduslah yang bisa mengajarkan hikmat yang datangnya dari Allah. Sedangkan yang datangnya dari dunia, ayat 13 mengatakan dengan perkataan-perkataan yang diajarkan oleh hikmat manusia, yang disampaikan dengan kemampuan manusia untuk merangkai kata-kata sehingga kata itu indah ditangkap, masuk di akal, dan membuat yang mendengarkan itu bersemangat dan segala macamnya. Tapi itu datangnya dari manusia. Ketiga, hikmat yang datangnya dari Allah hanya dapat diterima oleh manusia rohani yang telah menerima roh yang berasal dari Allah. Ini ada di ayat 12. Sedangkan yang datangnya dari dunia tidak dapat diterima oleh manusia duniawi. Karena manusia duniawi begitu melihat, ini yang dimaksud firman Tuhan ya, dia melihat firman Tuhan, dia anggap itu adalah kebodohan. Sedangkan kalau dia melihat hikmat yang datangnya dari dunia, yang dia bisa tangkap dengan otaknya tadi, indah didengar, dapat dengan mudah ditangkap karena masuk akal, itu justru bagi mereka itulah yang benar. Selanjutnya, hikmat Allah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan Allah. Sedangkan hikmat yang datangnya dari manusia itu bukan untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan daripada manusia itu sendiri, baik yang memberikan maupun yang mendengar. Selanjutnya lagi dari firman Tuhan dikatakan hanya diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Hikmat Allah itu maksudnya. Kenapa begitu? Karena yang bisa menangkap hikmat Allah adalah mereka yang punya Roh Kudus Allah. Roh Kudus Allah hanya diberikan pada mereka-mereka yang milik Allah, yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Sedangkan yang untuk manusia, hikmat manusia bukan seperti itu. Dan selanjutnya lagi, hikmat yang datangnya dari Allah itu berisi, ini di ayat 12, berisi apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi isi daripada hikmat yang datangnya dari Allah itu adalah karunia, demi karunia, demi karunia Allah. Sedangkan yang datangnya dari dunia, hikmat dunia, berisi hal-hal duniawi yang diberikan oleh dunia kepada manusia. Ini tersirat dari ayat 12. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa hikmat yang dari dunia berhenti di dunia, tidak akan ada efek kekekalannya, tidak akan membawa keselamatan. Jadi kita melihat jelas apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini dengan
hikmat yang datangnya dari Allah. Beberapa poin tadi yang kita bicarakan barusan mengenai hikmat yang datangnya dari Allah. Puji Tuhan bahwa dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, hikmat itu adalah menjadi hikmat kita. Kita ngomongin hikmat Allah, bukan? Kita melihatnya di firman Tuhan, bukan? Kita melihatnya di ayat demi ayat di Alkitab yang ada di depan kita, bukan? Itulah tadi yang barusan saya bicarakan, bukan? Kita menangkapnya seperti itu, bukan? Tapi di kesimpulan daripada nas yang kita baca ada di ayat 16. Hikmat Allah yang ada di sini, di ayat 16 dikatakan menjadi hikmat kita. Jadi bukan lagi ada di dalam Alkitab di depan kita, bukan lagi ada di dalam mulut pendeta yang kita kemudian dengar, atau mulut daripada pemimpin-pemimpin rohani kita, pemimpin sekolah minggu, pemimpin care group, bahkan iman kita, tapi ada di dalam kita masing-masing yang mendengarkan hikmat itu oleh karena kekuatan Roh Kudus. Hikmat itu adalah Kristus sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyimpulkan di ayat 16 bahwa yang memiliki pikiran Kristuslah, yaitu dia dan murid-murid Kristus yang lain, dan saya mengimani kita semua yang ada di ruangan ini memiliki pikiran Kristus, sehingga hikmat itu ada di dalam kita. Jadi intinya seperti itulah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua, yaitu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua, bahwa hikmat itu sekarang adalah bersama kita. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, kok saya masih nggak terlalu nangkep ini? Tadi dikatakan bahwa tadi ada di dalam buku, sekarang kemudian ada di dalam diri kita. Dari buku ke dalam diri kita. Terus dikatakan juga ada yang namanya Roh Kudus yang membuat hikmat yang ada di dalam buku ini, di dalam Alkitab, kemudian berada di dalam saya dan menjadi nafas saya, menjadi kehidupan saya, yaitu Kristus itu sendiri. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, inilah tadi yang di 1 Korintus 1 ayat 24 yang 2 minggu yang lalu dikatakan, kita tidak bisa menangkap proses itu dengan pikiran kita. Kita tidak bisa menangkap proses itu dengan pengertian kita. Kita hanya bisa menangkapnya dengan iman itu sendiri. Dengan iman itu sendiri. Masih nggak nyambung, Pak Pendeta. Apa iman yang dimaksud di sini? Kalau ini adalah buku, ada tulisannya, kemudian saya baca, menjadi bagian dari hidup saya, jadi hikmat saya, jadi pikiran saya. Apa itu di situ? Dan kita tidak bisa memikirkannya, dan kita tidak bisa mengertinya. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus ada di 1 Korintus 1 ayat 23, di mana di situ dia dengan jelas mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan ke kita nih, yang sekarang saya sampaikan kepada kita semua, sebetulnya adalah tentang Kristus yang mati disalibkan. Yang kemudian dari Kristus mati disalibkan, kita semua ada di sini. Kita semua memiliki harapan untuk kehidupan yang kekal. Jadi pada saat kita membaca ini, kita baca keras-keras nih. Orang tua kita kebetulan mendampingi kita, atau guru sekolah minggu, membaca keras-keras juga. Terus kita mendengarkannya dan masuk ke dalam otak kita. Apakah itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Bahwa firman ini kemudian menjadi hikmat yang kita hidupi? Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah bahwa si pembaca ini, yang sebelumnya tentunya sudah berdoa dulu, dan si pembaca ini adalah orang yang sudah lahir baru, artinya di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan. Pada saat kita tahu kan, kata-kata ini kita imani, bukan bahwa ini datangnya dari Tuhan. Pada saat kata-kata ini keluar dari kitab ini bukan kayak paranormal, supernatural ini ya, enggak. Kita mendengarkannya dari telinga kita. Pada saat itu dibaca kata itu keluar, maka Roh Kudus yang ada di kita bekerja
Roh Kudus itu bekerja dan memproduksi iman, dan iman itulah yang memanggil apa yang kita dengar itu untuk masuk ke dalam kita sehingga menjadi hikmat Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Roma, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini bukan hanya pendengaran, tapi juga mata melihat, membaca, mendengarkan, melihat dari YouTube, gabungan antara membaca dan mendengarkan. Tapi begitulah prosesnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa hikmat yang benar, elemen-elemennya yaitu firman Tuhan, Alkitab, yaitu Roh Kudus dari lahir baru. Kita lahir baru dan percaya pada Kristus, memiliki Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan dari kita untuk supaya yang namanya firman itu menjadi hikmat. Oh, kayaknya ini kuliah di sekolah teologi. Nanti kita akan melihat pada saat kita masuk ke dalam penerapannya. Atau untuk lebih baiknya, mari kita masuk ke dalam penerapannya langsung, supaya kita bisa melihat seperti apakah bentuknya di dalam keluarga kita. Kalau saya sedang melakukan altar keluarga, seperti apakah di sekolah minggu, pada saat saya sedang mengajar anak-anak sekolah minggu, atau anak-anak sekolah minggu yang sudah tunas muda, pada saat mendengarkan guru menyampaikan firman Tuhan, seperti apakah bentuknya, di gereja, di kelompok kecil. Pertama dari ayat 7 tadi, disediakan oleh Allah. Sering ditanyakan di diskusi-diskusi di tempat kami berdiskusi waktu saya masih di sekolah teologi itu, kalau kita mau melihat kehidupan kita dan jujur kepada diri kita dan orang lain, sebetulnya hikmat yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita itu sumbernya dari mana saja kasih. Ada yang bilang hikmat saya yang saya praktekkan di dalam kehidupan saya, termasuk kalau hidup ini adalah saya harus terlebih dahulu memperhatikan kepentingan-kepentingan yang membuat diri saya dan keluarga saya terpenuhi semuanya. Kan ada hikmat seperti itu, dan orang kemudian mempraktekannya. Terus ada lagi hikmat yang berkata, kalau saya di dalam menghidupi kehidupan saya, kalau sesuatu itu membuat saya tidak nyaman, apapun juga bentuk sesuatu itu, harus saya tumpas sesuatu itu. Agak abstrak. Saya bawa ke tempat di mana saya belajar sekolah teologi ini. Di sana yang namanya aktivis untuk supaya wanita memiliki hak untuk aborsi. Itu luar biasa. Kenapa dia begitu? Karena dia melihat bahwa kalau dia harus mengandung dan segala macam, yang kemudian lahirlah bayi dan segala macam, itu membuat kenyamanan dia terganggu, membuat cara hidup dia terganggu, maka dia akan katakan itu harus ditumpas. Jadi kita lihat dua yang saya pakai sebagai contoh, kenikmatan dunia sehingga harus mengorbankan apapun, dan yang tadi adalah kepentingan-kepentingan sendiri. Itu diambil dari hikmat dunia. Itu ada di buku-buku, itu disampaikan oleh guru-guru yang mengacu pada hikmat dunia. Itu salah satu contoh. Nah, kita lihat sekarang ke diri kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita bersosialisasi. Hikmat yang seperti itu contohnya dua tadi. Dari mana saja kita dapatnya? Kalau yang keluar dari Alkitab, yang kemudian seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dan dia kemudian pendengaran itu ditangkap oleh Roh Kudus dan berubah menjadi hikmat, ditransformasikan menjadi hikmat, maka sumbernya bukan dari dunia, bukan dari buku-buku, bukan dari guru-guru, tapi dari Alkitab. Untuk gampangnya, kita altar keluarga. Seorang ayah, ada istrinya di situ, ada anak-anaknya di situ. Dia mulai memimpin, dia buka renungannya,
dikatakan oleh pengarang ini, atau tadi di berita di TV, seorang pemimpin perusahaan melakukan hal ini. Dia buka dengan itu dan dia memulai renungan keluarga ini, atau memulai penyampaian firman Tuhan dengan sesuatu yang datangnya bukan dari Alkitab. Berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkinkah Roh Kudus bekerja melalui apa yang didengar oleh orang itu, maksudnya si istri, si anak, si murid sekolah minggu, yang datangnya bukan dari Alkitab? Sebagus apapun juga perkataan itu, jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu yang keluar yang bukan dari Alkitab, yang bukan dari Allah datangnya, bisa memberikan kita hikmat seperti yang kita sedang bicarakan saat ini. Jawabannya tidak mungkin. Kedua, yang dari ayat 13 tadi, Roh Kuduslah yang harus bekerja pada saat seseorang menyampaikan sesuatu yang di luar dari Alkitab. Apapun juga resources yang mereka pakai, Roh Kudus tidak mungkin terlibat di dalam apa yang dikatakan oleh orang itu. Entah orang itu spiritualnya seperti apa, orang itu baiknya seperti apa, kudusnya seperti apa, dia rajin ke gereja, dia rajin melakukan persembahan, membantu orang-orang yang kesusahan dan segala macam. Tapi kalau Roh Kudus tidak terlibat di dalam apa yang dia katakan, maka hikmat yang sedang kita bicarakan ini, yang datangnya dari Tuhan, tidak mungkin bisa masuk ke dalam orang yang sedang dia ajak bicara itu, yang sedang dia sampaikan perkataan-perkataannya itu. Dari ayat 12, kalau yang diajak bicara, di sini dikatakan di ayat 12, hanya dapat diterima oleh manusia rohani yang telah menerima roh. Manusia duniawi yang belum punya Roh Kudus tidak bisa menerima itu. Jadi pada saat kita berbicara dengan seseorang, entah itu altar keluarga, entah itu sekolah minggu, sudah dari firman Tuhan, udah benar nih, udah dari firman Tuhan, sudah didoakan. Tapi yang kita ajak bicara nih anak kita sendiri yang kita ajak bicara. Kita tahu dia tidak suka pada Tuhan Yesus. Bentuknya bisa macam-macam. Entah dia gak mau baca Alkitab, gak mau ke gereja, gak mau dikasih tahu tentang hal-hal yang menurut Alkitab baik, dia gak mau bikin. Artinya dia sebetulnya itu gak suka pada Tuhan Yesus. Dia menentang Tuhan Yesus, berontak terhadap Tuhan Yesus. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, meskipun yang pertama tadi dari Alkitab terpenuhi, sudah kita doakan, maka perkataan yang sampai tidak akan menjadi hikmat seperti yang kita bicarakan ini. Hikmat yang datangnya dari Allah ini, hikmat yang memberkati ini, hikmat yang memberikan kehidupan yang kekal ini, tidak akan bisa menjadi hikmat itu. Kemudian kita melihat dari ayat 7 dan ayat 9, saya akan gabungkan, yaitu bahwa Tuhan memberikannya untuk kita, untuk supaya kita di kemudian hari memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk kita-kita yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, ini gimana bentuknya di dalam altar keluarga, Bapak Pendeta? Nah, kalau kita sudah tahu anak-anak kita ini tadi yang barusan poin sebelumnya, dia menentang, dia berontak terhadap Tuhan, berontak terhadap isi Alkitab, maka tentunya kan kita akan doakan, kan? Kita akan doakan, kita minta bantuan supaya anak kita itu ada yang mendoakan. Dan bukan hanya didoakan dan minta bantuan supaya ada yang mendoakan, kita terus expose yang namanya, kita terus masukkan ke dalam kehidupan mereka, entah bentuknya seperti apa, firman Tuhan. Nah, saya mau segue sedikit. Ada beberapa anak-anak kita yang sudah dibaptiskan dan dalam persiapan baptisan, yang setiap hari Minggu one-on-one bertemu dengan saya, berbicara mengenai firman Tuhan. Saya tahu Tuhan mengasihi anak-anak ini, tapi ini anak-anak ada yang sudah dibaptiskan, artinya sudah dia dibaptiskan karena dia sudah percaya pada Tuhan. Roh Kudus ada dan dia suka dengan firman Tuhan.
Tapi ada anak-anak ini yang belum dibaptiskan, Roh Kudus belum masuk, tapi dia suka dengan firman Tuhan. Dan Tuhan menyukai anak-anak ini. Nah, dari sini kita melihat ayat 7 dan ayat 9 ini terlihat dengan nyata bahwa Tuhan memberikan ayat-ayat yang ada di firman Tuhan ini untuk si anak yang mungkin pada saat itu belum menerima Roh Kudus, tapi dia sudah mengasihi Tuhan dengan dia mengasihi firman Tuhan. Maksud saya adalah, kalau anak-anak kita sendiri nih, yang setiap hari ke gereja nih, yang sudah kita katakan sudah ikut altar keluarga kita nih, dia berontak terhadap firman Tuhan dengan tidak mau mengikuti. Sedangkan yang satu lagi yang dalam persiapan untuk dibaptiskan, dia mengasihi firman Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Maka bagaimanakah hikmat yang benar yang datangnya dari Tuhan ini bisa berada di dalam kehidupan anak-anak kita, baik yang kasus pertama maupun kedua itu? Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan ayat 7 dan ayat 9. Artinya kita tetap terus doakan dan terus sampaikan itu firman Tuhan. Baik dia berontak, baik dia belum punya Roh Kudus, baik dia dalam posisi seperti apapun, kita sampaikan itu kepada anak-anak kita, juga kepada istri kita, juga kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Intinya adalah hikmat yang benar ini yang datangnya dari Allah harus terus disampaikan dengan doa, terus disampaikan, tidak berhenti-berhenti. Apapun kasusnya, Rasul Paulus beri 2 kasus tadi. Yang satu sudah jadi anak Tuhan, sudah datang di gereja, sudah. Yang satu masih belum, tapi terus disampaikan. Intinya di situ. Dan yang terakhir adalah dari ayat 12 dan 13. Hikmat itu adalah berisi karunia-karunia Tuhan kepada orang-orang yang ingin Tuhan jangkau. Karunia-karunia Allah ada di dalam hikmat itu. Artinya apa, Bapak Pendeta? Kalau karunia Allah itu ada di dalam hikmat, maksudnya di dalam firman Tuhan yang kemudian menjadi hikmat, ada di dalam situ. Contohnya, karunia itu kan macam-macam. Contohnya adalah karunia untuk menyampaikan Injil, ada di dalam situ. Dan itulah yang ada di dalam hikmat, yang di ayat 12 dan ayat 13 ini dikatakan berisi karunia-karunia. Artinya karunia itu menjadi bagian dari kita, sudah menjadi bagian dari orang yang mendengarkan, yang menerima hikmat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Tuhan katakan bahwa salah satu karunia yang disampaikan oleh Tuhan melalui hikmat, melalui firman Tuhan yang disampaikan adalah hal yang mungkin saya akan hidupi di dalam kehidupan saya. Bukan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kalau karunia itu sudah ada di dalam firman Tuhan, ya, karunia itu sudah ada di dalam hikmatnya. Sedangkan hikmat itu adalah bagian kita. Ingat tadi dikatakan di ayat 12, di ayat 16, bahwa itu adalah menjadi pikiran Kristus yang adalah pikiran kita. Artinya yang namanya penyampaian Injil itu adalah kita, sudah ada di dalam kita. Dan semua karunia Roh Kudus ada di dalam kita. Manifestasinya bisa macam-macam. Yang satu lemah, yang satu medium, yang satu strong, tapi ada di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, itulah hikmat Allah. Itulah hikmat yang benar. Jadi bukan hanya yang pertama, poin kedua, atau poin keempat, tapi seluruhnya menjadi satu, yaitu di dalam satu kata, Kristus. Dan itulah yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita, dan itulah yang disimpulkan oleh Rasul Paulus di ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Jadi pada saat beraltar keluarga, seorang ayah melihat anaknya, dan dia menyampaikan firman Tuhan, dan dia tahu dari firman Tuhan yang hari ini kita bicarakan.
bahwa penyampaian firman Tuhan itu artinya bahwa karunia itu adalah bersama dengan penyampaian firman Tuhan. Roh Kudusnya ada di situ, yang juga ada di orang di mana kita menyampaikan firman Tuhan itu. Yang artinya adalah semua itu yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam hikmat itu dimiliki oleh mereka yang memiliki pikiran Kristus, oleh mereka yang memiliki hikmat yang datangnya dari Allah ini. Kita lihat sekarang anak-anak kita lihat istri kita. Apakah mereka di dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh mencerminkan ini apa yang barusan saja kita renungkan bersama? Mencerminkan itukah kehidupan anak-anak kita? Mencerminkan itukah kehidupan kita? Mencerminkan itukah kehidupan istri kita? Di tempat kerja misalkan, kalau kita berinteraksi dengan kolega kita, di mana di dalam interaksi itu kita mentolerir hal-hal yang jelas-jelas di dalam firman Tuhan itu tidak bisa dibenarkan, tetapi menurut common sense atau yang namanya hikmat orang kebanyakan atau hikmat dunia adalah sesuatu yang no big deal, sesuatu yang bisa dibelok-belokkan dan diterima. Dan si kita dalam kasus ini mengikuti itu, bukan mengikuti firman Tuhannya, maka perlu ditanyakan kembali apa yang barusan kita bicarakan mengenai hikmat yang benar tadi. Yang mana Pak Pendeta? Atau apakah mungkin poin pertamanya yang harus dibicarakan oleh orang-orang yang jelas-jelasan melanggar firman Tuhan di tempat kerja, dia ngikutin yang namanya apa yang bisa diterima di tempat kerja. Mungkin yang poin pertamanya itu Pak Pendeta, dia nggak nangkep itu, dia kurang baca firman Tuhan. Atau mungkin poin keduanya, Roh Kudus nih nggak berbicara ke dia. Atau yang mana Pak Pendeta? Jawabannya adalah semuanya dia kagak nangkap. Kalau ada seseorang yang melakukan hal seperti itu di tempat kerjanya, atau seorang ayah, dia tidak melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, yaitu imam ya, yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Mana Pak Pendeta yang dia nggak nangkep ini? Yang perlu kita minta konseling dari pendeta. Apakah karena dia nggak sensitif dengan Roh Kudus, atau dia merasa dia kurang dekat dengan Tuhan? Semuanya bermasalah terhadap si yang bersangkutan ini. Jadi kita sudah jelas di dalam prakteknya seperti apakah orang yang tidak memiliki hikmat yang benar yang datangnya dari Tuhan. Saya akan menutup dengan dua penerapan penting. Tapi saya akan memulainya dengan mengatakan ini. Kita jangan take for granted, anggap enteng gitu ya. Jadi, oh ini ayah yang baik nih. Oh ini adalah ibu yang baik nih. Seorang guru yang baik nih, guru sekolah minggu maksud saya. Tapi, ada tapinya nih. Tapi dalam hal ini, kebetulan hal ini adalah hal yang ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagai contoh, misalkan firman Tuhan katakan bahwa apa yang dia katakan, maksudnya apa yang keluar dari mulut seseorang, apa yang keluar dari yes is yes, bukan apa yang dia katakan itulah yang dia hidupi. Bukan dia mengatakan satu hal, dia menghidupi hal yang lain. Bukan seperti itu. Tapi apa yang dia katakan itulah yang dia hidupi. Itu adalah firman Tuhan. Dia guru yang baik, dia ayah yang baik. Tapi kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang dia katakan kepada anak-anaknya dan kepada istrinya jangan dilakukan, dia lakukan. Kan no big deal itu Pak Pendeta. Sesuatu yang gak penting lah, gak perlu dibesar-besarin. Kan cuma hal-hal seperti itu aja. Pertanyaannya, kita melihatnya setelah mendengarkan firman Tuhan yang barusan saja kita baca. Terus kita tanyakan nih kepada diri kita sendiri, ini papi saya ini guru sekolah minggu saya ini, kepala keluarga saya ini, di mana dia yang nggak nangkepnya ini? Di mana yang dia nggak nangkepnya? Apakah dia nggak ngerti firman Tuhan, ataukah dia nggak dekat hubungannya dengan Tuhan? Karena hal-hal
Seharusnya dia bikin termasuk doa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, untuk supaya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupannya. Dia nggak lakukan. Yang mana dia Pak Pendeta? Saya dengar nih apa yang Pak Pendeta sampaikan melalui khotbah. Cuma saya bingung nih, suami saya kok begitu, tapi saya nggak tahu nih. Atau istri saya seperti itu, saya nggak tahu apa yang harus. Gampang jawabannya, saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik yang saya dikasih Tuhan ini. Seluruhnya dari ayat 6 sampai ayat 16, dia kagak nangkep, dia kagak ngerti. Keras banget Pak Pendeta. Adakah di antara kita yang berpikir bahwa Tuhan menghendaki anaknya, umatnya, untuk mempraktekkan halaman 166 dan 167, terus 187, terus halaman 204, yang lainnya kagak dari firman Tuhan ini? Kagak ada kan? Tuhan menghendaki semuanya dihidupi. Kalau ada kegagalan di satu aspek, bukan kegagalan halaman 189 dia nggak bisa ngikutin, halaman 1000 dari perjanjian lama dia kagak bisa ngikutin, halaman 207 dari perjanjian baru dia kagak ngikutin, semuanya itu dia kagak ngikutin. Itulah sebabnya Yakobus, adik dari Tuhan Yesus sendiri, mengatakan bahwa pelanggaran terhadap satu firman Tuhan, satu saja, adalah pelanggaran terhadap semua firman Tuhan, terhadap seluruh Alkitab. Seorang ayah, seorang suami mengatakan satu hal dan dia menghidupi hal lain. Mengatakan di depan anaknya, nak jangan berbohong, di perusahaannya dia korupsi, bohong kiri, bohong kanan. Dia gagal terhadap Alkitab secara keseluruhan. Dia gagal terhadap ayat 6 sampai ayat 16 tadi. Dan kita sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu di mana kegagalannya, nggak perlu cari-cari lagi. Ini nggak perlu ambil psikolog, dilihat, konselor ini. Kita tahu dia gagal ayat 6 sampai 16. Maka obatnya yang diberikan oleh Tuhan juga akan saya masukkan ke dalam penutup yang adalah penerapan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri.